Setelah merasakan sensasi perjalanan termurah dari Bogor menuju Jakarta menggunakan bus Transjakarta rute P11 yang tiketnya hanya Rp3.500 saja. Nah, di video kali ini saya ingin melanjutkan perjalanan dari Terminal Blok M balik ke Bogor menggunakan jalur yang berbeda, yaitu dengan MRT, LRT, dan juga KRL. Berhubung semua transportasi tersebut sudah terintegrasi dengan baik. Perjalanan ini juga sekaligus ingin saya jadikan pengalaman untuk melihat bagaimana konektivitas transportasi Jakarta bekerja dari satu moda ke moda lainnya tanpa kendaraan pribadi sama sekali. Nah, dari Terminal Blok M ini saya akan berjalan menuju stasiun MRT Blok M BCA. Jarak ke stasiun MRT dekat kok dari sini. Kalian cuma perlu jalan kaki aja sebentar. Nah, buat kalian yang baru pertama kali ke Blok M ini jangan khawatir. Dari Terminal Blok M ke stasiun MRT sudah terkoneksi kok. Kalian cuma perlu jalan kaki ke bawah tanah, lalu lihat plang petunjuk arahnya tuh, nggak akan nyasar. Dan perihal keamanan, saya rasa di sini nggak perlu dipertanyain lagi atau nggak perlu diraguin, karena bisa kalian lihat sendiri ini udah kayak mall. Nah, setelah jalan kaki sekitar 5 menit dari Terminal Blok M, kita sampai lagi nih di atas permukaan atau di jalan raya. Nah, itu di depan kita ada stasiun MRT Blok M BCA. Stasiun ini juga jadi salah satu dari 7 stasiun MRT layang yang ada di Jakarta. Stasiun lainnya yaitu Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, dan juga ASEAN. Nah, dari sini saya akan naik MRT tujuan Bundaran HI, turun di stasiun Dukuh Atas. Nah, kenapa Dukuh Atas? Karena di situ adalah pusat transit transportasi umum kereta terlengkap di Jakarta, di mana ada stasiun MRT Dukuh Atas, stasiun KRL Sudirman dan BNI City, dan juga ada stasiun LRT Dukuh Atas. Tarif MRT dari stasiun Blok M ke stasiun Dukuh Atas yaitu sebesar Rp7.000. Nah, untuk pembayaran kalian bisa menggunakan kartu e-money atau juga kartu multi-trip dari KRL komuter lain.
Untuk informasi, jarak kedatangan kereta atau headway di MRT Jakarta ini adalah 10 menit sekali pada jam di luar jam sibuk. Nah, sedangkan kalau di jam sibuk adalah 5 menit sekali. Jadi, untuk MRT Jakarta ini kalian nggak perlu takut nunggu lama ya, karena jadwalnya berdekatan dan juga jadwalnya tepat waktu. The train bound for Bundaran HI Bank Jakarta is arriving at platform 4. Selamat datang para pelanggan. Anda berada di lift utara selatan menuju Bundaran HI Bank Jakarta. Bundaran HI Bank Jakarta. To all customers, welcome on board. You are on North South Line, bound for Bundaran HI Bank Jakarta. Bundaran HI Bank Jakarta. Stasiun berikutnya ASEAN. ASEAN. Pintu di sebelah kanan akan terbuka. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next station, ASEAN. ASEAN. Doors on the right will open. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Bundaran HI Bank Jakarta. Bundaran HI Bank Jakarta. To all customers, welcome on board. You are on North South Line, bound for Bundaran HI Bank Jakarta. Bundaran HI Bank Jakarta. Buat yang belum tahu, kereta MRT Jakarta yang saat ini beroperasi adalah buatan Jepang. Lebih tepatnya dari perusahaan Nippon Sanryo dan juga Sumitomo Corporation. Jadi untuk kualitas dan juga kenyamanannya jangan ditanyain. Ini saya rasain sih nyaman banget. Tapi minusnya bangkunya pakai bangku plastik, jadi agak keras. Stasiun berikutnya, Setiabudi Astra. Setiabudi Astra. Pintu di sebelah kiri akan terbuka. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next station, Setiabudi Astra. Setiabudi Astra.
Doors on the left will open. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Perjalanan dari stasiun Blok M BCA ke stasiun Duku Atas ini cuma memakan waktu sekitar 10 sampai 12 menit aja. Kereta menuju Lebak Bulus berangkat dari peron 1. The train bound for Lebak Bulus at platform 1 is departing. Dari sini kita akan ke atas nih. Kita akan ke atas buat ke stasiun KRL Sudirman. Kenapa ke stasiun KRL Sudirman? Karena kita bisa buat nyebrang ke stasiun LRT Duku Atas dari stasiun Sudirman itu. Nah, di depan kita ini ada 2 stasiun tuh. Ada stasiun BNI City dan juga stasiun Sudirman. Yang keduanya sama-sama bisa buat ke daerah Bogor atau lainnya. Tetapi harus ke stasiun Manggarai dulu, harus transit. Simpelnya kalau kalian mau cepet atau mau murah, kalian bisa naik KRL aja nih langsung dari stasiun Sudirman atau BNI City. Kalau kalian mau muter-muter dulu, mau lihat-lihat pemandangan kota Jakarta, kalian bisa naik LRT. Buat ke stasiun LRT Duku Atas, kita harus tap in dan tap out dulu nih di stasiun Sudirman. Nanti kita bakal nyebrang lewat JPO Duku Atas. Oh iya, ini nggak dikenain biaya kok.
Oh iya, JPO Duku Atas ini bisa banget loh jadi tempat kalian bengong atau bahkan tempat nongkrong-nongkrong. Karena di JPO ini banyak tempat makan sekaligus buat lihat pemandangan gedung-gedung kota Jakarta. Untuk pembayaran LRT Jabodebek ini selain menggunakan kartu e-money atau kartu KMT, kalian bisa menggunakan tiket yang dibeli dari aplikasi Akses by KAI. Untuk tarif LRT Jabodebek ini bisa dikatakan yang paling mahal, yaitu dari stasiun Duku Atas ini ke stasiun Cikoko dikenakan tarif sebesar Rp9.900. Untuk rutenya dari Duku Atas ini ada 2 rute, yaitu Bekasi Line dan Cibubur Line. Untuk Bekasi Line, stasiun terakhirnya yaitu Jatimulya yang ada di Bekasi. Dan untuk Cibubur Line, stasiun terakhirnya yaitu Harjamukti. Nah, karena saya nanti akan lanjut naik KRL komuter lain ke Bogor, jadinya saya nanti akan turun di stasiun Cikoko buat ganti moda ke KRL dari stasiun Cawang. Oh iya, untuk ke stasiun Cikoko kalian nggak perlu pilih-pilih rute. Jadinya kalian bisa naik kereta yang ke arah mana aja, baik itu ke arah Jatimulya atau ke arah Harjamukti. Stasiun berikutnya, Setiabudi. Next station, Setiabudi.
Setia Budi. Pintu akan dibuka. Hati-hati pada celah peron. Doors are opening. Please mind the platform gate. Pintu akan ditutup. Selamat datang di LRT Jabodebek Bekasi Line, tujuan akhir Jatimulya. Welcome to LRT Jabodebek Bekasi Line. This train is bound for Jatimulya. Stasiun berikutnya, Rasuna Said. Next station, Rasuna Said. Untuk kenyamanan dan seluruh penumpang, tolong tidak berdiri di dekat pintu. For your safety, please walk away from the playground. And be free from other passengers boarding the train. Kereta akan tiba di Rasuna Said. Pintu di sebelah kanan akan terbuka. We are approaching Rasuna Said. The doors on the right side will open. To LRT Jabodebek. Oh iya, buat yang belum tahu, kereta LRT Jabodebek ini adalah buatan Indonesia sendiri, yaitu buatan PT Inka yang ada di Madiun. Nah, untuk kenyamanannya, saya ngerasain ini udah cukup nyaman sih. Buat kecepatan tinggi, getarannya nggak kerasa, dan juga suaranya juga cukup kedap. Nah, yang kerennya adalah kereta ini jadi kereta pertama buatan Indonesia yang autonomous alias tanpa masinis. Walaupun harus diakui kalau kereta ini nggak 100% tanpa masalah. Karena kereta ini banyak banget beritanya ada mogoknya atau ada gangguannya. Tapi overall sebagai kereta buatan dalam negeri ini udah nyaman banget. Harap pastikan keamanan anak Anda dan keluarga agar selalu dalam jangkauan. Please ensure the safety of your children and keep them inside.
approaching Pancoran Bank BJB. The doors on the right side will open. Stasiun transit berikutnya Cikupa. Silakan turun di stasiun berikutnya untuk ke KRL Bogor Line. Next station Cikupa Interchange. Reach out the next station for KRL Bogor Line. Kereta akan tiba di Cikopo, stasiun transit ke KRL Bogor Line. Pintu di sebelah kanan akan terbuka. We are approaching Cikopo Interchange. Change at this station for the KRL Bogor Line. The doors on the right side will open. Cikopo. Cikopo Interchange. Pintu akan dibuka. Hati-hati pada celah peron. Doors are opening. Please mind the platform gate. Nah, setelah sekitar 17 menit perjalanan dari stasiun Duku Atas menuju stasiun Cikoko ini, akhirnya kita sampai nih. Nah, habis ini kita akan nyebrang menggunakan JPO yang tersedia untuk menuju stasiun KRL Cawang. Dan mengikuti area platform dari dalam kereta. Terima kasih. Nah, ini dia nih, jembatan penghubung antara stasiun LRT Cikoko dan stasiun KRL Cawang. Nah, fasilitas JPO ini oke banget kok, ada atapnya. Jadi kalau semisal hujan, kita nggak perlu kehujanan. Walaupun ini rada tampil sedikit sih.
Sampai juga nih kita di stasiun Cawang. Ini suasana stasiun Cawang waktu hujan deras nih waktu itu. Di sore hari jam pulang kerja juga. Wah, jadinya rame dan cukup kacau ya. Karena airnya tampias kemana-mana. Ya, seperti biasa, KRL komuter lain ini pasti dipenuhi para pekerja yang pulang ke rumah masing-masing setelah capek bekerja seharian di Jakarta. Di kereta ini, kalian bisa melihat perjuangan para pejuang keluarga tersebut. Ada yang tertidur karena kelelahan, ada yang harus berdiri sepanjang perjalanan, dan juga ada yang melihat pemandangan sepanjang jalan hanya untuk melepas beban pikiran. Semoga fasilitas transportasi umum ke depannya bakal lebih baik agar bisa dinikmati secara penuh oleh para pekerja dan juga semua masyarakat umum Indonesia.
Nah, setelah sekitar 1 jam perjalanan dari stasiun Cawang, kita akhirnya sampai juga nih di stasiun Cilebut yang ada di Bogor. Dengan waktu tempuh total dari terminal Blok M yaitu 2 jam 17 menit ke stasiun Cilebut ini. Dan juga menghabiskan saldo di kartu e-money saya yaitu sebanyak Rp22.900.